Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai dan sukacita dari Tuhan menyertai kita. Ya Tuhan, berilah kami hikmat mengerti akan ajaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hari bangkit manusia, siapa lebih dulu dibangkitkan? Hari bangkit atau hari kebangkitan tubuh manusia dari kematian akan terjadi di akhir zaman nanti. Pada hari itu, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur dan menjalani penghakiman. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Ada orang menyebut sebagai Yaumul Ba'ats, ada yang menyebut gambaran yang mengerikan saat hari bangkit tiba. Semua manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang kemudian akan diadili menurut amal dan kelakuan ketika masih hidup. Misalnya, ada orang tanpa tangan atau kakinya, ada yang mirip babi hutan, keledai, ada yang berbau busuk, dan bentuk-bentuk cacat lainnya. Konon, akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan ketika di dunia. Sementara yang hidupnya baik secara moral dan iman tidak mengalami siksaan. Apakah betul seperti itu? Apakah Allah dalam tanda petik sekejam itu terhadap yang berdosa, seolah tidak dilihat kebaikannya? Memang hari bangkit sekaligus hari penghakiman, karena setelah dibangkitkan akan diadili oleh Tuhan Allah Sang Maha Pencipta. Bagaimana keadaan saat dibangkitkan? Apakah dengan tanda luka-luka sesuai dengan amal kelakuannya seperti disebut kata orang tadi? Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 42 dan 44 menulis, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Semua manusia akan diubah menjadi tubuh rohaniah pada saat bangkit. Terjadinya saat nafiri dibunyikan, seperti ditulis oleh Paulus. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan orang mati adalah kebenaran, fakta yang sungguh benar, yang pasti akan terjadi. Satu-satunya manusia yang sudah mati dan dibangkitkan dan tetap hidup adalah Yesus Kristus. Kata Paulus, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan
dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Sebagai yang sulung artinya juga contoh nyata. Kurang lebih begini, ini loh contoh manusia yang dibangkitkan itu. Ya, Yesus telah wafat, disalib, dan dimakamkan. Lalu pada hari yang ketiga bangkit dari kubur dan menyatakan diri kepada murid-muridnya lebih dari 500 orang secara berulang-ulang selama 40 hari. Kisah Rasul 1 ayat 3. Dalam kitab Quran pun disebut bahwa Yesus atau Isa akan dibangkitkan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Quran Surah Maryam 19 ayat 33 dan 34. Saudara-saudara, Yesus atau Isa benar-benar dibangkitkan. Namun masih terjadi orang berbantah-bantahan hingga sekarang dan menyebut Yesus tidak disalib. Paulus berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Kalau Yesus tidak bangkit sebagai yang sulung, maka tidak ada pengampunan dosa. Yesus yang pertama dibangkitkan setelah 3 hari dikuburkan dan selama 40 hari menampakkan diri dalam tubuh rohani, sehingga Yesus bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci rapat, tempat murid-muridnya berkumpul, dan betul-betul manusia yang masih punya tulang dan daging, bahkan masih bisa menikmati seperti manusia biasa. Yesus sengaja meminta makanan untuk demonstrasi bahwa dia tetap manusia. Ditulis di Yohanes 20 ayat 19, 26, 27, dan Lukas 24 ayat 41, 43. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang lebih dulu dibangkitkan pada hari bangkit? Apakah Nabi A atau Nabi B yang sudah mati sekian abad yang lalu? Siapa yang lebih dulu dibangkitkan? Paulus dalam surat penggembalaannya di jemaat Tesalonika menulis, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara,
Jelas, semua pengikut Yesus yang setia dan taat dan mati dalam Kristus karena imannya akan terlebih dulu dibangkitkan. Dan yang beriman pada Yesus yang masih hidup saat akhir zaman tiba akan diangkat, dijadikan satu ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini bukti dari firman Yesus yang ya dan amin. Kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Mengikut Yesus dengan setia dan taat walau banyak tantangan hidup akan berbuah, dibangkitkan lebih dulu dan diajak masuk ke surga oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami memohon berkat kekuatan iman, keteguhan iman kami Bapa, sehingga kami boleh menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan, dan kami terus kelak boleh dibangkitkan bersama-sama Tuhan Yesus, dan kami boleh dibawa ke tempat yang indah, maha indah surgawi, tempat kami boleh hidup kekal bersama Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami. Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Kami dibangkitkan dan kami dihidupkan kekal. Berkati kami dalam menjalani kehidupan rohani kami. Berkati saudara-saudara kami Tuhan, mereka yang masih bimbang, yang masih ragu-ragu untuk mendapatkan keselamatan yang sejati yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Berkati mereka, tuntun mereka, terangi oleh hikmat Bapa, sehingga mereka mendapat pencerahan jiwa dan rohani, dan boleh melihat, boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, dan tengoklah berbagai pergumulan yang kami alami, serta ajari kami untuk kami saling mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus